Haleluya, haleluya. Puji Tuhan dapat bertemu kembali dengan saya di channel dan saluran ini. Kiranya saudara semuanya dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan senantiasa, juga berkat Tuhan mengalir atas saudara semuanya dimanapun berada. Di dalam video kali ini saya akan mencoba menyaksikan betapa besar cinta kasih Tuhan kepada saya, sehingga saya dapat diizinkan untuk mengenal dan percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Saya berasal dari seberang, bukan dari Kristen. Pada awalnya saya adalah seorang yang lumayan taat beribadah juga. Pada waktu itu terlebih dahulu orang tua saya menjadi Kristen atau menjadi Nasrani, dan saya pada waktu itu sangat jauh dari orang tua saya. Saya hidup di seberang lautan, saya hidup di Pulau Sumatera, dan ketika saya pulang ke Jawa, saya sudah dewasa dan mendapati bahwa orang tua saya adalah seorang yang Kristen. Maka saya merasakan bahwa saya itu sangat merasa tidak nyaman sekali, karena orang tua saya adalah orang tua yang Kristen. Mengapa saya begitu membenci sekali terhadap Kristen pada saat itu? Ya, karena menurut pandangan dan pendapat saya pada waktu itu, bahwa orang Kristen itu adalah orang yang sesat, orang yang tidak mengenal Tuhan gitu. Maksudnya yang menuhankan manusia. Dan itulah yang menjadi alasan saya kenapa saya sulit untuk mempercayai Yesus itu adalah Tuhan dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena pikiran saya pada saat itu, tidak mungkin sekali Tuhan itu bisa mati. Tidak mungkin sekali Tuhan itu bisa disalib, bisa dianiaya oleh siapapun. Kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, Dia tidak akan mau disiksa, apalagi mati. Tidak akan begitu. Itu kan pemikiran saya dulu. Dan setelah kelamaan saya semakin tidak nyaman di rumah itu dengan satu rumah dengan orang tua saya. Tapi mau tidak mau saya harus tinggal di tempat orang tua saya, karena itu adalah orang tua saya. Tapi yang saya tidak sukai adalah bahwa orang tua saya itu adalah Kristen. Sehingga pada suatu saat saya mencoba untuk mengajaknya untuk menjadi Muslim seperti saya dulu, dan akhirnya ya ternyata tidak mampu apa yang menjadi ajakan saya itu untuk kembali ke agama yang dahulu.
Bahkan adik-adik saya yang sudah terlahir Kristen itu pada waktu itu juga masih menjadi orang Kristen. Tapi lama kelamaan akhirnya kedua adik saya itu menjadi hilang kepercayaan, pergi dari Kristen dan tidak mau lagi mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahkan sampai sekarang. Dan pada waktu itu saya merasa bangga bahwa saudara saya sudah bisa ikut saya, tetapi orang tua saya yang saya pikirkan, bagaimana saya harus mengajaknya kembali untuk ke agama saya yang dulu. Akhirnya tidak mampu, tidak mempan ajakan saya itu. Dan kemudian orang tua saya itu di rumah sering memutar lagu pujian, lagu rohani itu. Saya merasakan di telinga saya itu tidak begitu nyaman sekali. Saya bikin rasanya membuangnya apa yang menjadi yang diputarnya itu. Jadi orang tua saya sering memutar kaset. Kalau zaman pada waktu itu masih pemutar lagunya adalah kaset record itu ya. Nah, kemudian orang tua saya suatu saat tidak ada di rumah. Saya mencoba untuk mengambil itu kaset dan coba saya hapus dengan merekodnya agar suaranya hilang. Akan tetapi setelah itu satu kaset saya bolak-balik saya bikin rekod, saya rekam. Buat rekaman itu biasanya itu akan terhapus dan akan timbul suara-suara lain yang akan masuk. Tetapi pada waktu itu ketika saya hapus, tidak saya cek lagi. Yang saya hapus tadi lagu-lagu rohani itu tadi, tapi saya sangat paham sekali bahwa lagu itu sudah saya hapus. Dan saya coba ke kaset yang lainnya, maksudnya gini, setelah orang tua saya memutarnya kembali, ternyata lagu itu masih ada. Kenapa tidak terhapus itu ya? Yang saya agak sedikit mulai bertanya-tanya dan mulai ragu, kenapa lagunya yang di kaset itu tidak hilang dan tidak terhapus. Dan akhirnya tape recordnya ini sudah tidak bisa buat merekam, tidak bisa untuk itu. Saya coba ambil kaset yang lain, saya coba untuk membuat rekaman dan menghapusnya. Ternyata kaset yang lain itu bisa terhapus. Dan begitu saya semakin bertambah-tambah pertanyaan saya, dan kemudian sampai saya masih tetap berkeras hati untuk membenci orang tua saya. Kenapa orang tua saya tetap bersikeras untuk menjadi seorang Kristen? Dan sampai sebuah salib yang ada terpasang di rumah itu saya buang di lapangan golf sana ya, di dekat kampung saya itu, dekat rumah saya itu adalah di dekat sekali dengan lapangan golf. Nah, saya lempar ke sana, saya buang. Sampai segitunya saya membenci Kristen pada saat itu. Tapi pada akhirnya
saya sendiri semakin ragu, semakin bertanya-tanya mengapa saya harus membenci Kristen, dan pada akhirnya hati saya mulai sedikit melunak, jadi mulai mengerti, mulai tidak begitu keras lagi, dan akhirnya saya menyatakan diri kepada orang tua saya. Saya coba sedikit bertanya, tapi sambil sedikit bergurau. Bagaimana kalau saya bilang gini, bagaimana kalau saya ikut ke gereja? Dengan senang hati orang tua saya, dengan merasa senangnya, oh yo, ayo, kalau mau ikut ke gereja, ayo ikut aku, kalau pas waktu aku gereja kamu ikut. Nah, sering pada waktu itu orang tua saya berangkat ke gereja, tetapi saya masih belum mau ikut juga, saya masih belum mantap. Tetapi akhirnya saya waktu itu pada acara malam Natal, ada acara Natal di gereja. Pada pertama kali saya ke gereja itu adalah pada saat Natal tahun 2004. Seperti yang saya bilang di video yang kemarin sudah disaksikan oleh saudara semuanya, itu tepat pada tanggal 24, bertepatan dengan kejadian tsunami di Aceh itu, saya pertama kali ke gereja. Jadi setiap kali saya ingat tragedi bencana di tsunami di Aceh itu, saya juga teringat pada waktu pertama kali masuk dan datang ke gereja, dan saya coba mengikuti pergerakan apa yang dilakukan oleh orang gereja itu. Caranya sembahyang, menyembah itu, kalau bahasa kami dulu sembahyang itu saya ikuti pergerakannya. Oh gini, saya pada waktu nggak ngerti, belum tahu bagaimana caranya menyembah. Ya kamu pokoknya, orang tua saya, ibu saya bilang ya kamu ikut aja, pokoknya kamu ikut aja, nanti kamu akan ngerti. Dan akhirnya saya ikut. Orang-orang pada berdiri, saya ikut berdiri. Orang duduk, saya duduk. Orang nunduk, saya nunduk. Jadi setiap orang berdoa kan menunduk, tapi sambil memejamkan mata. Saya hanya menduduk saja sambil melihat-lihat orang-orang yang sedang beribadah pada saat itu. Dan mulai dari situlah saya mau belajar dan mengenal Tuhan, dan akhirnya pada saat ini juga saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kiranya kesaksian saya ini menjadi berkat bagi saudara sekalian dimanapun berada yang menonton video saya saat ini. Dan jangan lupa untuk memberitahukan kepada saudara-saudara kita, bila mana saudara merasa diberkati dengan kesaksian ini, bolehlah kiranya saudara semuanya membagikan video ini kepada saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita, siapapun yang ingin Anda berkati melalui kesaksian ini. Dan bukan hanya satu kesaksian ini yang saya dapat sampaikan, saya percaya pada kesempatan berikutnya saya akan memberikan kesaksian yang lain, bagaimana perjalanan saya setelah
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Banyak sekali perjalanan-perjalanan dan pengalaman hidup bersama Tuhan di saat saya sudah menerima Tuhan Yesus. Dan kiranya saudara semuanya diberkati oleh Tuhan, dilindungi, dan kiranya Tuhan menumpangkan tangannya kepada saudaraku sekalian dimanapun berada. Terima kasih untuk kesaksian saya yang kali ini, dan jangan lupa nantikan kesaksian saya yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.